semuanya. Jadi kita akan menghitung indeks nilai penting strata tiang dan juga pohon ya. Tapi malam ini saya akan contohkan bagaimana cara menghitung NP tiang saja, nanti untuk pohonnya itu sama saja. Saya contohkan saja yang tiang. Di sini kita punya data PUK, ada 3 plot ya di sini yang sudah saya susun. Ini data lapangan, ada nama lokalnya, ada nama Latin, dan di sini ada keliling gitu. Sini di zoom. Sebenarnya ini nggak penting ya, cuma kita coba zoom. Oke, yang pertama-tama untuk rata dari tiang ini yang membedakannya yang kemarin kita pancang dan semai, itu perbedaannya terletak ada di keliling sama diameter. Nah, yang dimana keliling diameter ini akan kita gunakan untuk menghitung LBDS nanti. Oke, jadi yang pertama, langkah pertama, kita cari dulu diameter. Rumus diameter itu sama dengan kelilingnya dibagi dengan 3,14 atau pi ya. Kita seret aja langsung ke bawah dan ini kita zoom. Oke, sudah selesai. Dan kita langsung hitung total individu per jenis yang ada di plotnya. Sini ada untuk plot 1 ada 4 bebai. Ada 4 pohon bebai, di plot 2 ada 1 pohon aprika, ada 1 pohon mempalaan, dan ada 3 pohon serut. Dan kita coba zoom di sini. Totalnya ada 9 individu ya. Oke, tahap selanjutnya kita cari frekuensi masing-masing jenis dari plotnya. Oke, kemarin kan sudah saya ajarkan bagaimana cara mencari frekuensi. Di sini misalkan nih ada berapa bebai ditemukan dalam total plotnya begitu kan. Nah, di sini frekuensinya satu semua karena tidak ada jenis yang sama ditemukan pada 2 plot ataupun lebih begitu. Jadi rumusnya kita hitung saja. 1 ditemukan 1 di plot 1 dibagi total plotnya begitu ya. Ini sama semua. Dan kita zoom lagi. Oke, lanjut kita mencari luas petak contoh. Tabel LPC kemarin kita isi dulu total plot kita. Total plot kita itu ada 3 dan hektar kita cari. Sebelum hektar kita ke meter persegi dulu. Nah, kita sedang mencari INP strata tiang teman-teman ya. Rumus dari meter persegi itu luas strata dikali dengan total plot ya. Jadi 10 dikali 10 kalau panjang dari tiang itu 10 ya. Kalau kemarin pohon itu 20 ya. Jadi kita 10 dikali 10 terus dikali dengan 3 total plotnya. Maka hasilnya 300. Di sini hektar kita konversi. Nilai 300 ini dibagi dengan 10.000. Maka hasilnya 0,03. Terus kita lanjut mencari INP-nya. Nah, mimosa bebai ini ada berapa jumlah individunya? Tadi ada 4 ya. Copy aja di sini. Kita langsung copy. Langsung kita pindahkan diameternya yang ada di sini. Langsung saja pindahkan. Diameter ini dia wajib kita pindahkan satu persatu, teman-teman. Oh, sorry. Kita sebentar ya. Ini kita salah copy value diameter. Kita copy ini. Oke. Kita cari LBDS pohonnya, LBDS per jenis. Jadi rumus LBDS itu kalau di Excel ya, kita masukkan sebentar, kita dekatkan. Zoom. Oke. Rumus LBDS per jenis itu per pohon atau per individu sama dengan pi, kita ketik pi dalam kurung tutup kurung
dikali dengan buka kurung diameter, atau F25 ini adalah diameter, dibagi 200. 200 ini rumus yang sudah angka yang sudah dikonversi. Ini konversi rumus meter ke cm ke meter, dan dia ditambah rumus radius, maka dia 200 hasilnya. Dan kita tutup kurung, terus kita tambah pangkat 2 sebagai rumus tambahan dari radius. Maka hasilnya segini, teman-teman ya. Nah, kalau kalian hasilnya 0,0, kalian tinggal pencet ini aja. Nih, tambahkan desimal, tambahkan 0 di belakang koma. Oke. Tuh, tambahkan angka di belakang koma, maka hasilnya segini, dan kita langsung aja tarik di sini. Langsung aja ditarik. Dan kita zoom dari atas sini ke bawah. Oke, total LBDS. Total LBDS itu kita zoom, teman-teman ya. Jumlah individusnya jumlah individu per jenisnya ada berapa. Terus kita tambahkan total semua LBDS-nya. Sini kan kasusnya nih, ada yang satu jenis seperti pohon aprika dan mompalaan, ada yang 4 jenis. Ada yang 4 individu, ada yang 1 individu. Ada bebai ini dia 4 individu per jenis ya, teman-teman ya. Jadi kasusnya kalau begini, ini kan kalau di kalian nih bikin tabel, dia belum di merge ya. Nah, kita merge dulu tabelnya, sehingga dia membentuk satu nilai saja, gabungan dari 4 individu ini, teman-teman ya. Nah, jadi rumus total LPDS itu sama dengan kita sum dulu. Kita sum dia, karena ini lebih dari satu ya jumlah individunya. Kita sum dari LBDS ini, LBDS jenis individu 1 sampai 4, LBDS-nya kita sum, tutup kurung, dikali dengan jumlah individu per jenisnya. Nah, dikali 4. Nah, maka hasilnya 0,15. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kasusnya kalau yang dia satu jenis, satu individu saja nih? Nah, rumusnya itu adalah tinggal dikalikan saja, teman-teman. Nggak usah disum lagi. Nah, LBDS ya dikali dengan jumlah individu per jenisnya 1. Nah, hasilnya 0,003. Kita tarik lagi, dan ini sama, kita sum dulu karena serut ini dia 3 individunya. Kita sum, lalu kita kalikan jumlah individunya. Nah, maka hasilnya 0,01. Oke, jangan lupa untuk tabel paling bawah kita selalu sum, teman-teman ya, nilainya. Oke, selanjutnya kita cari kerapatan. Nah, ini saya rasa teman-teman sudah bisa semua mencari kerapatan. Kerapatan rumusnya kemarin sebentar. Rumus kerapatan itu jumlah individu ya dibagi dengan LPC bagian hektar. Ini kerapatan. Jadi seberapa banyak sih kita ketemu bebai ini dalam satuan hektar gitu ya. Itu maknanya atau eksistensi dari rumus kerapatan. Kita F4 kan, atau kita kunci bagian hektar, teman-teman ya. Terus kita enter. Kita langsung aja tarik dia ke bawah. Ini nggak bisa ya karena dia di sum ya. Karena dia merge. Jadi kita tulis ulang aja rumusnya. Ini
rumusnya ini dibagi dengan hektar, jangan lupa dikali. Oke. Dan lakukan hal serupa di bawahnya juga. Dibagi dengan 0,03. Oke. Maka kerapatannya kita sum. Kerapatannya sum. Oke, kerapatan relatif. Kita menuju kerapatan relatif. Cara mencarinya kemarin. Kerapatan suatu jenis dibagi dengan apa ya? Kalau 134 itu dibagi dengan total kerapatan dikunci dan kita dikalikan 100. Nah, oke, lanjut. Kita lanjut ya. Kita copy aja rumusnya biar cepat. Ini sama ini. Oke, kita sum. Maka harusnya ya hasilnya itu 100. Oke, hasilnya 100. Kita lanjut mencari frekuensi. Frekuensi kita tinggal copy aja yang ada di sini. Oh iya, tidak bisa di copy ya. Oh iya, karena sudah di merge ya. Kita pindahkan saja ini. 0,33, 0,33, dan tak lupa kita sum. Maka total frekuensinya 1,33. Oke, frekuensi relatif sama seperti tadi. Frekuensi per jenis, per individu, per jenis dibagi dengan total frekuensi, kita tutup. Oh iya, sorry, lupa dikali 100. Nah, oke, harusnya ini sama ya rumusnya. Dan hasilnya pun harusnya sama karena frekuensinya sama semua. Oh, no, kenapa ini? Oh, salah. Oke, kita sum. Hasilnya akan 100. Kita mencari rumus dominansi. Nah, rumus dominansi ini total LDBS, teman-teman ya. Nah, jadi sama dengan total LBDS dibagi dengan 16 tuh. Dibagi dengan luas petak contoh bagian hektar. Ini. Atau LPC bagian hektar 0,03. Terus kita kunci rumusnya. Nah, ke dominansi hasilnya 4,84. Oke, lanjut. Kita masukkan lagi. Dibagi dengan LPC. Ini juga dominansi kerapatan relatif. Total LBDS dibagi dengan luas petak contoh
kita sum nilainya, dan kita cari dominansi relatifnya. Dibagi dengan total, lakukan hal yang sama, dibagi total, ini dibagi dengan total, dan kita lupa dikali 100 ya, dikali 100, ini juga dikali 100, ini dikali 100, kita sum nilainya, maka hasilnya 100. Nah, rumus INP kemarin, kerapatan relatif ditambah dengan frekuensi relatif ditambah dengan dominansi relatif. Nah, ini bagaimana sih? Nih. Dominansi relatif. Oke. Sama, lakukan hal yang sama. Kerapatan relatif ditambah dengan frekuensi ditambah dengan dominansi. Kerapatan relatif ditambah dengan frekuensi ditambah dengan dominansi. Sebentar. Kita ulang aja. Ini tambah dengan frekuensi tambah dengan dominansi. Dan output terakhirnya kita sum 4-nya nih. Maka hasil dari INP strata tiang kita hasilnya 300, dan ini sudah benar teman-teman ya, 300 kalau dari strata tiang. Oke, kita cari HRE. Kita cari HRE-nya. Yang pertama, jumlah ID per jenis tadi sudah ada ya. Kita cari. Kita copy, jangan nggak bisa di copy ya. Ini boba ini ada 4. Pohon Afrika itu ada 1. Mempalaan ada 1 dan serut itu ada 3. Totalnya ada 9. Oke, rumus heritage kemarin sudah diajarkan ya bagaimana jumlah individu per jenis dibagi dengan 42 total individunya. Kita kunci, kita tutup kurung. Ini kita buka kurung dulu. Ada minus di sini. Terus kita kali len, rumus len, buka kurung lagi, jumlah individu per jenis dibagi dengan total total individu per jenisnya. Terus kita kunci lagi rumusnya dan kita tutup kurung. Oke. Kita scroll, kita tarik ke bawah. Kita zoom, jangan lupa di zoom. Nih, keanekaragaman. Untuk rumus range itu kita masukkan sama dengan total dari jenis, atau ini total jenisnya ada berapa, semua plot, dikurangi 1, tutup kurung, dibagi dengan len, buka kurung, kita buka kurung, masukkan total individu per jenisnya 9, tutup kurung. Kenapa ini nggak bisa nih? Dibagi len,
Oh, sorry. Lupa. Lupa buka kurangnya. Oke. Untuk rumus equal itu sama dengan 42 ya. Total jumlah atau jumlah individu, total jumlah individunya. Sorry, kita buka kurung dulu. Dibagi dengan len dalam kurung total individu per jenisnya. Total jenisnya ada berapa? Oke. Hasilnya adalah 6,49. Oke, mungkin sampai situ saja video dari saya. Saya harap teman-teman bisa memahami dan menyelesaikan data yang sudah dikumpulkan kemarin. Yang mana deadline-nya itu di hari Sabtu atau Minggu ya. Nah, pokoknya weekend. Nah, dipersiapkan datanya dan jika perlu asistensi bisa ke aspeknya masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.